Kita bahas rumor transfer pemain diaspora kita. Kali ini ada siapa aja ini? Yang pertama sudah bukan rumor ya, karena sudah diumumkan secara ofisial juga oleh pihak klubnya, yaitu Bali United. Jadi ini yang lagi gempar dibicarakan oleh pandit-pandit sepak bola yang khususnya juga membahas masalah pemain timnas ya, apalagi halaman-halaman sepak bola yang membahas pemain-pemain kita yang abroad ya. Ini datang dari tim Gapens beritanya. Tolak perpanjang FC Emmen, tim Gapens pilih gabung Bali United. Jadi ini seperti Eliano Raiders jilid 2 untuk tim Gapens ya, karena dia menolak tawaran kontrak yang ditawarkan oleh FC Emmen dan memilih pulang ke Indonesia gitu. Betul. Jadi banyak juga yang mengatakan jika ini adalah dari penurunan karir katanya. Tetapi ini keputusan diambil dari tim GPN itu sendiri ya, tanpa Betul. intervensi dari apa-apa. Berarti kan ada pertimbangan entah ketidaknyamanan di FCM-nya atau apa segala macam. Iya, ya. jadi kita bacakan dulu statement dari pihak FC Emmen-nya sendiri. Kami telah mengajukan penawaran kepada tim untuk bertahan lebih lama di FC Emmen. Namun, ia telah mengindikasikan ingin mengambil langkah baru. Kami menyesalinya. Tetapi, kami menghormati keputusannya dan mendoakan yang terbaik untuk langkah ini. Tim telah berkembang dengan baik bersama kami dan membuat kemajuan yang luar biasa di sepak bola profesional. Ia patut bangga akan hal itu, ucap dirteknya FC Emmen, yaitu Ernest Solner. Jadi dirteknya sampai, kan ya pasti yang ngurusin kontrak kan dirtek. Nah, Dirtek, pasti. dirteknya itu kan merasa sedikit apa ya kecewa, Menyayangkan, kecewa karena tim Gapen ini adalah salah satu pemain muda dari FC Emmen dan dia juga benar-benar mendapatkan menit ya bermain yang banyak di FC Emmen di musim kemarin gitu bersama FC Emmen ya. Jadi ini kasusnya sama seperti Eliano di PEC Zwolle ketika kontraknya, kalau Eliano kan di buyout ya. Iya. PEC Zwolle juga menyayangkan gitu. Kontraknya masih ada sampai 2027 tapi memilih pulang ke Indonesia. Nah, kalau untuk tim Gapens itu kan kontrak selesai kemudian ditawarin perpanjangan kontrak yang baru, dia tidak mau gitu kan, dan lebih memilih pulang ke Bali United gitu. Sedangkan kalau di compare sama Eliano, dulu Eliano itu secara menit bermain sama kayak Sama. GPN, sama juga. Sama, Eliano itu kan bahkan average rata-ratanya Eliano tuh hampir 70 menit ya. Artinya Eliano kan sering banget dimainkan secara full oleh Zwolle dulu kan gitu ketika dia di Belanda kan gitu. Tapi ya Eliano pulang ke Persib dan di sini juga dia mendapatkan menit bermainnya memang lebih banyak juga karena menjadi pilihan utama dan tentunya dia lebih dekat dengan timnas kan. Betul. Jadi menurut gua para pemain yang sekarang itu pada pulang ke Indonesia sepertinya memang ada apa ya? Bukan intervensi tapi sepertinya memang ada rencana untuk memperkuat timnas gitu ya. Nah, karena memang harus TC dengan timnas lebih dekat dan juga kan gara-gara tim Gapens ini pulang ke Bali United, akhirnya dia masuk ke skuad AFF-nya John Herman yang sebelumnya dia tidak masuk kan. Berarti ini ada agenda dari PSSI juga Ya, kita tidak tahu, tapi ini kan suuzonnya para pandit dan juga gue juga sepertinya memang sepertinya ada di gitu. balik layarnya lah gitu. Tetapi kalau menurut gue, kita kan ngomongin tim GPN yang situasinya hampir sama kayak Eliano Redner. Apakah daya tarik ketika harus pulang ke Bandung, ke Persib, dan juga kali ini ke Bali United, itu ada iming-iming masalah gaji ya, yang mungkin gaji yang ditawarkan jauh lebih besar ya rasanya ketika Eliano di Persib dan juga tim Gaipen di Betul, tapi bedanya itu yang sangat disayangkan karena tim Gaipen ini masih muda banget. Dia kan masih 21 tahun gitu. Iya. Dia mendapatkan tawaran kontrak di level senior bersama FC Emmen gitu kan. Sementara FC Emmen kan berlaga di era divisi gitu kan. Itu yang sangat disayangkan. Tapi ya kembali lagi ke kepilihannya itu sendiri, siapa tim Gaipennya itu sendiri gitu kan. Dan ya berkat hal tersebut divisi 2 ya ternyata ya. FC Emmen itu divisi 2-nya ini ya, apa? Era divisi ya. Liga-liga belanjaan. Tapi kalau menurut gue mah keputusan tim GPN maupun Eliano Render pasti kan banyak ya, karena ini menyangkut masa depan mereka, karena mereka kan pemain muda, banyak pertimbangan gitu kan, dan pertimbangan ini juga tidak diambil oleh individu dari tim GPN dan juga Eliano, tetapi kan pasti pertimbangan secara keluarga juga gitu Sen. Dan ketika memilih untuk Eliano gabung ke Persib, kali ini tim GPN gabung ke Bali United, mungkin secara prospek karir mereka tidak melihat karirnya akan lebih cemerlang jika tetap stay di klub lama mereka di Eredivisie dan juga di divisi 2-nya Eredivisie ini sendiri, sehingga mungkin ya secara matematis hitung-hitungan gaji lebih worth it ketika balik ke BRI Super League. Terus ada agenda dari PSSI meskipun kita nggak tahu, tetapi ya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan
ya tidak dianggap sebagai penurunan karir karena terbukti ketika tampil cemerlang Eliano juga kan ada chance untuk kembali abroad Ya gitu. kalau bisa dikatakan penurunan karir jelas ya penurunan karir karena memang levelnya berbeda. Pasti Rank ya. liga kita dari ranking yang tertera di FIFA juga, tapi kan kalau dari kualitas bermain dan juga segala macamnya itu masih bisa diperdebatkan. Namun kalau untuk masalah gaji, sekarang kan pihak NVB Federasi Sepak Bola Belanda itu kan menerapkan aturan baru di mana upah minimum untuk non Euro, non pemain Eropa di luar pemain Eropa itu naik ya, yang tadinya 600.000 dolar menjadi 630.000. Jadi eh, ini juga kan masalah upah minimum ini kan membuat nasib para pemain kita yang abroad di Belanda, yang bermain di Belanda itu sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ya tentu kalau misalkan aduh gua harus memainkan pemain Indonesia tapi kualitasnya itu bisa dikatakan masih ada pemain yang lebih bagus Iya. gitu. Nah, sedangkan gua harus membayar dengan minimum segitu gitu kan. Ya kalau misalkan ada pemain lain dari Jepang, kemudian dari Singapura atau Thailand yang lebih bagus dengan upah yang sama, ya mending pemain itu. Jadi persaingan untuk pemain kita yang abroad di Belanda kan semakin ketat gitu kan, Iya, dengan adanya betul. upah minimum tersebut. Nah, yang sangat disayangkan itu kan kita mengkhawatirkan ketika upah minimum itu akan menghambat karir para pemain kita. Setelah paspor gate sekarang ada masalah Iya. upah minimum juga, yang masih bisa bertahan di sana benar-benar ya memang kualitasnya bagus sekali. Iya. Nah, terbukti juga dengan tim Gapens sampai Dirteknya menyayangkan, artinya memang tim Gapens ini memiliki potensi gitu kan. Iya, betul. Memiliki potensi banget, makanya dari pihak FC Emmen itu menawarkan kontrak baru gitu kan. Betul, ibaratnya ya secara jenjang karir. Tetapi ya tim GPN ini kan orang pertama yang menyadari akan resiko atas keputusannya untuk ke Bali United ya. Karena memang jika ternyata flop ya ini masalahnya masa depan dong yang dipertaruhkan gitu kan. Tetapi ketika saya yakin itu untuk gabung ke Bali United, otomatis Bali United juga memberikan sebuah proyeksi jangka panjang untuk tim GPN ke depannya akan seperti apa. Hanya saja kita mungkin tidak tahu apa yang ditawarkan Iya, oleh Bali yang paling United. sayang lagi itu, soalnya Bali United sudah melakukan hal yang sama kepada Jens Raven. Betul. Jens Raven benar-benar dari statistiknya jelek kan di musim kemarin bersama Bali sebagai Iya. seorang striker, bahkan gara-gara statistik yang kurang bagus, tim Gapens tidak menjadi pilihan utama lagi kan gitu. Nah, kasusnya kan sama seperti tim Gapens untuk Jens Raven gitu kan. Apa dia pulangnya masih terlalu Terlalu dini dini kan ya. banget gitu. Tapi menurut gue sih ada sisi baiknya, di mana sisi baiknya itu ketika para pemain yang ya kalau tim Gapens seperti yang tadi gue jelaskan, ini kualitas pemain itu bagus. Bagus buat Eropa. Kenapa tidak bagus gitu? Dia ditawarin kontrak baru sama FC Emmen, di mana sekarang posisinya pemain yang non Euro, non EU di Belanda itu lagi kesulitan bersaing karena ada upah minimum yang naik tadi gitu, peraturan baru dari Belandanya gitu kan. Artinya tim Gapens ini pemain yang sangat bagus sekali kan. Betul. Nah, satu yang positifnya dari pulang ke Bali mungkin untuk apa ya, mempercantik ataupun memperbagus bukan kualitas liga, CV dari tim Gapens itu sendiri gitu. Jadi tim Gapens ini kan misalnya kalau dilihat dari statistik assist dan juga gol, mungkin di Belanda juga ya untuk posisinya tim Gapens dia kan bermain di posisi back kiri dan juga sayap kiri ya kurang bagus, bukan kurang bagus tapi bagus ya statistiknya di FC Emmen gitu. Mungkin ketika dia pulang ke sini ya mungkin dia ingin memperbaiki CV tersebut, statistik dan juga yang lain-lainnya. Begitupun dengan menit bermain kan gitu kan. Apalagi jangan-jangan ya ada satu sisi dari tim GPN ini, POP tim GPN ini ibaratnya kalau stay di FC Emmen ya susah lah harapan FC Emmen promosi ke era divisi gitu kan. Sedangkan ya kalau nunggu direkrut sama klub-klub yang ada di era divisi juga kan perlu waktunya kapan. Sehingga kalau dengan dalih memperbaiki CV balik ke Indonesia main di Bali United, jika performanya mentereng otomatis kan ya agen-agen pemain kan udah makin canggih gitu kan. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Soalnya di rumor transfer yang kedua, Ivar Jenner dirumorkan akan kembali abroad. Iya. Ya, klub yang tertarik dengan Ivar Jenner itu adalah PEC Zwolle, di mana itu adalah klub lamanya Eliano dan mereka berkompetisi di era divisi, di divisi utamanya Belanda. Yang kedua adalah AZ ya. AZ juga tertarik dengan Ivar Jenner. Kalau AZ untuk di divisi kedua gitu. Nah, kalau misalkan penurunan karir, benar penurunan karir secara ranking bermain di mananya gitu kan. Tapi sudah ada buktinya jika memang entah Eliano entah Ivar Jenner ternyata abroad lagi. Artinya
pulang ke Indonesia itu menjadi solusi. Solusi. Di mana tadinya Ivar Jenner kan sulit loh untuk bermain di era divisi. Iya. Nah, ini dirumorkan yang tertariknya klub dari era divisi itu, bukan divisi kedua, yaitu Iya. Zwolle gitu kan. Hmm. Kalau ternyata memang Ivar Jenner itu milihnya Zwolle dan deal dengan Zwolle, itu akan bagus banget gitu, dan membuat pertama citra liga kita Bagus. sudah tidak bisa dikritik masih ada, tapi tidak dihina, dihujat, bahkan Iya. disebut sebagai liga kangkung kan. Ya buktinya baru setengah musim loh, Ivar Jenner itu setengah musim di Dewa gitu kan. Dia Iya. kan datang di putaran kedua, tapi performanya selama setengah musim main di AFC Challenge juga, kemudian jadi pilihan utama di Dewa United juga, dia menjadi mendapatkan menit bermain yang full. Ya hasil dari hal itu ya ini gitu kan, tawaran-tawaran dari klub luar datang lagi untuk Ivar Jenner. Ya hal ini juga apa ya, hal ini juga sepertinya akan berlaku untuk pemain-pemain abroad kita yang muda kemudian pulang gitu, seperti Eliano dan juga tim Gepens itu sendiri gitu kan. Betul, ya tidak menutup kemungkinan suatu saat Jen Raven kalau performanya udah balik makin bagus lagi, bisa jadi akan upload lagi gitu kan, sehingga ya ini menjadi acuan tersendiri. Ya ini kabar baik dari Ivar Jenner ini membuka ya sebenarnya, membuka chance baru bahwa bermain di BRI Super League itu tidak Betul. seburuk itu. Ya buktinya Rafael Struijk saja lah, kalau ke Lanarka itu bukan rumor kosong, dan Iya. terbukti ternyata dia bisa ke AEK Lanarka gitu, itu kan benar-benar membahagiakan banget. Dan Iya. terbukti Struijk yang tidak menjadi pilihan utama saja masih diminati oleh klub-klub luar gitu kan. Apalagi pemain-pemain diaspora kita yang pulang, yang akhirnya pulang, pemain yang tadinya abroad pulang terus mendapatkan menit bermain yang full gitu kan. Yang kurang dapat menit bermain aja dilirik, apalagi yang full. Eliano kan waktu putaran kedua, karena memang yang Aimens dari Liga 2-nya Prancis itu kan tertarik untuk Eliano, tapi masih pengen melihat Sok setengah musim lagi gitu kan. Mantau performanya. Namun sayangnya Eliano malah cedera di putaran kedua. Mungkin itu menjadi salah satu hal kenapa Aimens kurang tertarik, karena ada riwayat cederanya jelek kan. Betul, gitu kan. Jadi pertimbangan lah gitu kan. Nah, tapi ada sisi menarik ya dari skema transfer seperti ini. Ini kan yang bolak-balik BRI Super League kembali lagi ke era divisi kan pemain diaspora kita kan. Jika hal ini sering terjadi, apalagi sudah ada 3 pemain yang melakukan hal tersebut, bisa saja ya di kemudian hari gitu kan akan ada pemain-pemain timnas kita yang masih under usia gitu Sen, yang performanya bagus gitu kan. Ya bisa saja dilirik sama klub-klub yang ada di era divisi, karena kan talent scoutingnya udah mulai melirik BRI Super League. Ya kalau itu kan sudah terbukti ya. Tawaran untuk Donitri. Donitri ke era divisi, bukan ke era divisi tapi ke Liga Aljazair. Lah, jangan remehkan Liga Aljazair, mereka langganan Champions League gitu kan. Yang kiri Karabakh loh. Karabakh itu kan main di Champions League gitu kan. Buktinya tidak hanya pemain abroad kita yang tadinya orang Belanda kemudian pindah ke warganegaraan yang memiliki peluang besar untuk bermain di Eropa, buktinya talenta lokal kita yang benar-benar itu lulusan akademi dari Persija gitu kan, yang nawar langsung klub Eropa gitu kan. Nah, yang paling menarik kalau Donitri kan mungkin karena memang dia udah bermain di timnas senior juga apa segala macam, apalagi ya Persijanya tidak memberikan jalan untuk bisa abroad gitu kan. Ada satu aspek di situ. Nah, yang paling menggembirakan itu nanti di pemain-pemain kita yang under usia, pemain-pemain berlabel timnas gitu kan. Otomatis kan ketika talent scouting dari era divisi banyak menyoroti para pemain kita yang mungkin tadinya menyoroti pemain diaspora ya. Ya bisa jadi nanti akan ada ketularan nih buat pemain-pemain lokal kita untuk dilirik gitu. Kalau masalah itu sebenarnya sudah banyak ya, dan juga sudah banyak dari dulu gitu. Boas Solosa, kemudian Kurniawan juga yang hampir debut dengan Buffon gitu kan. Banyak juga seperti Beckham saja ketika dia tampil untuk Danone di Wembley, dia kan pengen direkrut sama akademinya PSG gitu kan. Banyak sebenarnya gitu kan. Cuma dulu kenapa tidak seramai ini ya karena media belum besar kan. Betul. Pertama medianya belum besar, terus kayak federasi sepak bola kita juga masih terlalu jadul pada masanya. Ibaratnya kan sekarang kita secara mengikuti zaman udah tidak terlalu ketinggalan lah gitu kan, sama ya perkembangan kemajuan teknologi sekarang. Iya betul ya kan. Banyak juga seperti Tulehu ya, Alvin Dua Salamoni, Ramdhani Lestaluhu yang pernah ke Uruguay, kemudian juga Witan yang pernah ke Trencin, Egy yang pernah ke Lesia Gedang, sekarang ke Polandia, dan juga yang banyak sebenarnya yang lainnya juga talenta lokal kita. Cuma sayangnya talenta lokal yang berusaha untuk abroad itu kan
gagal diadaptasi semua kan, akhirnya pada pulang gitu kan ya. Menurut gue sih kalau untuk seperti itu tentu akan masih banyak, dan itu sudah setiap tahun pasti ada gitu kan, talenta lokal juga dilirik oleh agent-agent dari klub-klub Eropa Betul. ini gitu. Cuman yang membedakan di era sekarang itu aksesnya ya, bukan akses apa-apanya, tetapi ketika kita kan ngomongin pemain label timnas, artinya pemain-pemain lokal yang udah ngeblend sama pemain diaspora itu kan ngeblendnya itu bukan cuma di atas lapangan gitu kan, tetapi secara kekeluarganya gitu saya. Ya ibaratnya misal suatu saat nih gue kalau ngomongin Doni Beckham udah agak susah ya. Kenapa? Karena mereka udah profesional gitu kan. Pasti ada ditahan sama klubnya masing-masing gitu kan. Gue pengennya hal ini tuh akan terjadi kepada pemain kita yang under usia, yang mungkin belum terikat kontrak jangka panjang bersama klub gitu kan. Ketika ada tawaran dari Dirtek di klub-klub era divisi, mereka kan pertimbangannya di sana ada Habner, di sana ada Oleh, sedangkan pernah TC bareng atau pernah ya ibaratnya wah ini pemain timnas usia kita nih ya kan saudara kan gitu kan, ikatan saudara itu akan mempermudah jalan pemain kita untuk bisa abroad gitu kan, beda sama di era-era Beckham dulu gitu kan yang Iya, nggak ada siapa-siapa di luar iya. sana gitu kan. Ya untuk sekarang sih tentu akan bisa sekali, itu Hmm. sudah dibahas ya, berulang kali gitu kan. Hmm. Tapi ya itu juga bukan jaminan untuk berhasil, kembali lagi ke pemainnya ya. Buktinya Pemainnya. Marcelino yang betah di Inggris saja kembali lagi ke sini kan, yang Iya. diumurkan ke Persija juga gitu kan. Betul. Yang dia itu betah banget di Oxford gitu kan. Kemudian juga kalau untuk abroad ke divisi 2 ke divisi 3-nya Inggris kan ada kemungkinan juga, karena ya ketua PSSI kita pemilik klub di sana gitu Iya, kan, bisa betul. juga gitu kan, apalagi Komo dan juga yang lain-lainnya. Masalahnya pemain lokal kita ketika abroad kan, jadi bukan tawarannya yang nggak ada, bukan, Iya. tawaran itu selalu ada tiap tahun, masalahnya itu selalu gagal diadaptasi pemainnya Adaptasi gitu pemain. kan. Bahkan ini ya apa TKI kita yang di Polandia ya kalau nggak salah ya. Yang Liga Amatir Iya, kan. Liga Amatir ya, Dia kan Celtic. ya ini ibaratnya dia kan TKI kan. Cuman hobi main bola di Indonesia gitu kan. Main bola dilirik sama pelatih klub amatir gitu kan. Udah kamu tekan kontrak Iya. aja, ya tekan kontrak gitu kan. Ada satu lagi kan, ini TKI, dia bukan pekerja tapi singgah di Rumania lah. Dia itu punya keluarga di sana gitu kan. Iya. Anaknya kan berdarah Indonesia dan bermain di Liga 2 Rumania. Bahkan dia komen kan, Pak Ete, apakah harus bermain di Belanda saja? Anak saya bermain di Liga Rumania loh, kok nggak dipanggil timnas Oh katanya. iya iya. Kan gitu. Itu ibunya kan yang komplain seperti itu gitu kan. Ya kalau untuk apa ya, agent yang lirik kita tuh banyak dari Banyak. dulu, masalahnya itu selalu gagal diadaptasi gitu Adaptasi. kan. Ya kembali lagi ke pemainnya ya. Ya diharapkan untuk apalagi sekarang kan Genji. Kita kalau ngomongin pemain timnas under usia kan ya pasti Genji gitu kan. Ya Genji kan secara wawasannya lebih luas gitu dan ibaratnya apa ya, Genji itu punya mentalitas ingin menaklukkan dunia gitu kan ya, siapa tahu mentalitas untuk bisa survive di luar negeri bisa lebih baik daripada generasi sebelumnya Betul, kan. dan di era yang sekarang ya gara-gara teknologi sudah maju ya, jadi kan apalagi pemain-pemain muda yang benar-benar gila dengan validasi, tentu dokumentasi bermain di luar negeri itu Iya. sangat penting, dan juga yang lain-lainnya ya. Padahal yang karirnya mentereng tidak ngerti main sosmed ya. Iya. Kevin Verdong kan nggak ngerti kan, istrinya yang ngupload Yang yang segala macam kan, kalau dia makan nggak ngerti gitu kan. Karena Ya, memang mungkin fokus main bola. kedepannya adaptasinya akan berbeda, tidak seperti dulu, karena memang di kitanya saja dari level klub itu sudah berbeda. Kalau dulu kan Evan Dimas pernah training dengan La Masia, Iya, betul. Arthur Irawan pernah di Real Sociedad, Iya. atau siapa gue lupa, intinya di Arthur itu di Spanyol. Spanyol pernah bermain di sana kan, dan Iya. terbukti pulang juga gitu kan. Ya mungkin pada saat itu kan untuk Evan Dimas masalahnya di bahasa. Nah kalau untuk bagusnya di akademi sekarang saja, akademi yang swasta gitu kan, Iya. itu jadi, dan juga gara-gara banyaknya podcast sepak bola, Iya. jadi literasi untuk bisa bahasa Inggris Nah. itu Beckham Putra itu dia mengatakan saya itu harus bisa bahasa Inggris karena dari umur 9 tahun dia sudah main di Wembley gitu kan, main di sana gitu, dan dilirik oleh salah satu direknya akademi PSG gitu kan. Iya. Dari situ kan sudah memunculkan kita sebagai pemain bola harus bisa bahasa Inggris tuh perlu banget kan gitu. Secara SDM kualitas kita itu udah meningkat gitu kan. Kesadaran bahasa Inggris kan tidak dituntut, tetapi memang kesadaran dari Betul. generasi baru kita sendiri gitu kan. Sehingga ya ini membuka cakrawala untuk bisa menjelajahi dunia ke depannya gitu kan. Iya betul ya, kita doakan saja lah, pasti
tiap tahun itu terus ada gitu. Yang paling diperhatikan itu ya ini, kembali lagi kepada para pemainnya masing-masing ya, adaptasi gitu kan. Banyak yang mengatakan dari cerita-cerita pemain yang mudanya di Uruguay, di Iya. Portugal itu kan, mereka mengeluhkan, aduh di sini nggak ada ikan, nggak ada nasi, makanya cuma roti, kan perut kita nggak terbiasa makan roti, kan gagalnya di situ semua. Dan untuk para pemain kita tuh ada peluang untuk berkarir di Portugal juga kan, lewat proyeknya Koci kan, Koci Soccerfield kan, dia Koci itu orang baik, benar-benar orang Iya. baik untuk talenta muda kita ya. Dia membawa pemain-pemain, dia tahu nih pemain ini bertalenta, bawa katanya saya ke Portugal Ya, dan juga Forest Senekau itu ya, Forest Senekau itu kan kerjasama kan sama ini juga kan, politikus juga, ibaratnya kan ini juga kabar baik juga, karena kalau iya, menurut gue ya, bahkan ini di turnamennya Koci itu kan ada Akademi Munchen Gladbach ya. iya, Di Koci Soccerfield itu di turnamennya ada Akademi Munchen Gladbach Indonesia. makanya yang akan menikmati hasil dari proses panjang ini ya generasi nanti ya, underage kita gitu kan ya, semoga saja ya secara kualitas SDM sudah mumpuni lah untuk kemudian kalau ada kesempatan abroad, mereka itu udah benar-benar siap, karena yang paling penting itu kalau pemain kita di era dulu ya, mungkin generasi milenial atau sebelumnya itu kan memandang dunia ini gelap gitu Sen, kayak takut lah gitu kan, kok ada chance ke Uruguay takut, ke Portugal takut, ya kita nggak bisa nyalin orangnya. Di masa itu tidak ada teknologi, kita nggak pernah bisa melihat Portugal itu seperti apa, karena ya secara visualisasi konten juga kan kita aksesnya masih Betul. terbatas gitu kan. Tetapi kalau di era yang sekarang ibaratnya semangat dari Genji itu ingin berpetualang keliling dunia gitu kan. Dari motivasi itu juga bisa jadi ya, semangatnya pengen menjelajahi dunia, tetapi jalannya lewat sepak bola gitu Kalau kan. menurut gue sih bukan seperti itu ya. Menurut gue sih karena sekarang pemain kita itu sudah memiliki role model, sudah memiliki Kelvin Verdong yang akan tampil di Champions League, memiliki role model Jay Ijes yang bermain di Serie A, Kevin Dix yang bermain di Bundesliga gitu kan. Kalau di era divisi, tahu apa sih orang Indonesia era divisi? Ya taunya Ajax doang gitu kan. Iya. Kalau untuk Bundesliga, kita tahu ada Munchen. Kita berpikir, waduh Kevin Dix ini lawannya Munchen loh, lawannya Dortmund gitu kan. Begitu juga dengan Jay Ijes, Iya. Kang Emil, waduh ini lawannya Inter, lawannya Juventus gitu kan. Jadi sudah pemain muda kita tuh sudah memiliki role model. Oh, gue tuh bisa loh berkarir seperti ya abang-abangan gue yang di Champions League seperti Calvin Verdong, Iya, yang karena lain-lain. patokannya kan. Iya, lebih kuatnya untuk role modelnya gitu kan. Jadi ketika ada role model, impian itu apa ya? Is not impossible Iya, gitu betul. kan. Karena ada role modelnya gitu. benar. Oh, gue bisa karena ada orang Indonesia juga yang bisa ke titik itu gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Kayak Gitu. ibaratnya sekarang itu ya, pengen ke Serie A karena ada role model Kang Emil sama Bang J gitu kan. At least kalau belum bisa menyamai level mereka, ya main di Serie B juga tidaklah buruk gitu kan. Ini kan menjadi optimisme tersendiri kan untuk pemain muda kita gitu kan. Jadi dari kabar transfer kedua pemain ini juga membuka peluang yang lainnya. Iya, Ada sisi tapi tetap positifnya untuk gitu tim kan. Gavens ada juga sisi negatifnya dan juga Pasti lebih banyak. banyak sisi negatifnya, di mana ketika dia pulang artinya dia setidaknya mengambil slot untuk pemain lokal kita. Kenapa? Karena ya kita tahu ya sekarang regulasi asing di liga kita juga kan sudah memperbolehkan 7 bermain, Iya. setelah sebelumnya 5, artinya kan slot untuk pemain lokal kita bermain itu sedikit, ya sangat sedikit, walaupun memang kompetisinya ditambah juga gitu. Ya meskipun ya ibaratnya kembalinya tim GPN juga ya apa ya, membuktikan bahwa kualitas liga kita juga sudah semakin baik kan. Ya logikanya kalau kita di zaman ISL, di zaman permainan dulu saya ibaratnya tim GPN itu ya nggak akan mau lah tim GPN Eliano main ke Liga BRI Super League gitu Ya, kan. tapi tidak juga ya. Kempes ke Indonesia gitu kan. Asian ke Indonesia. Ya, itu kan kita udah di masa membuktikan, udah gitu di masa cari cuan, modal Iya. cari cuan gitu kan. Maksudnya kalau kita ngomongin kualitas liga kita gitu kan, kalau kita flashback di tahun 2009 ada Eliana sama tim GPN, kamu mau nggak main di Persib sama Bali United? Lihat dulu kan pertandingan tiap liganya, dari infrastrukturnya seperti apa segala macam kan nggak mau, apalagi ya ini kan Bali ya, ditunjuk ini tempatnya cek kita kayak gini, kayak wah secara kualitas nggak jauh beda nih sama ada divisi, dan akhirnya ya tertarik juga, tergiur juga Iya, gitu cuma kan. ya tetap ya sangat disayangkan semuanya tim Gavens. Ya sangat disayangkan ditawarin kontrak loh, ditawarin kontrak baru dengan upah minimum yang naik dan juga persaingan tambah ketat di sana, dia memilih keluar gitu kan. Kalau misalkan Birtetnya sudah ngomong seperti itu, jaminan bermain itu sudah ada, karena di musim kemarin dia diandalkan oleh FCM. Ini sangat-sangat disayangkan, gue tetap disayangkan ya.
untuk ini kasusnya sama seperti Eliano gitu ya. Iya. Benar-benar sangat disayangkan. Ya meskipun dari sisi personal kita nggak tahu apakah ada ketidaknyamanan dari tim GP-nya bersama FCMN, kita nggak tahu ya. Tetapi kita akan memandang sebagai karir profesional sebagai pesepak bola gitu Dan kan. kembali lagi kita tidak ada apa ya, tidak ada kewajiban untuk mengatur karir pemain Iya, kita betul. gitu Kita kan. hanya mengkritisi celah-celahnya gitu kan. Jangan sampai dengan adanya tim GPN pulang nanti ujuk-ujuk Luke Fikri lagi ke dari Super League kan jangan gitu kan. Mungkin menurut gue. Ya kan kemungkinan selalu ada gitu kan. Mungkin dan menurut gue mungkin. Luke Betul. Fikri dan yang lain-lainnya itu mungkin. Apalagi kalau Michael Becker akan ke Indonesia. Iya, betul. Itu lebih mudah dari tim Gapen loh. Iya, Itu kan. Ya kalau seperti ini diteruskan itu cukup parah. Buktiin saja kalau sudah ada satu bukti nih Ivar ataupun Eliano kembali abroad, Iya. pemain yang pulang ke sini itu tidak masalah gitu karena buktinya itu bisa Iya. abroad lagi gitu kan. Ibaratnya BRI Super League itu sebagai trial. Sebenarnya ini kayak filosofi gini ya, kita perlu melangkah mundur beberapa langkah agar bisa melompat lebih tinggi lagi gitu kan. Kan ini filosofinya seperti itu Kalau kan. misalkan diomongin ke masalah fisik dan juga segala macam, pulang ke Indonesia itu menjadi benar-benar trial. Karena cuaca beda kan banyak sekali pemain Iya. Persib juga anjir Indonesia itu panas banget, perjalanan jauh dan juga yang lainnya. Buktinya Tom Haye akhirnya bisa bermain full time juga. Nah kalau para pemain kita yang terbiasa bermain di Eropa kemudian main saja satu musim di sini full, Balik artinya lagi. kekuatan fisik mereka nambah kuat Yang gitu. ketika balik lagi Iya. udah mau debis aja. Di sana itu juga menguntungkan gitu. Ya bisa jadi kan kenapa JIDS tampil apik sama Venezuela terus ke Sassuolo gitu kan, karena memang terbiasa TC di GBK gitu ya. Ya, pemain-pemain Eropa yang main di Indonesia kan seperti Vladimir Vujovic saja mantan pemain Vlado, mantan pemain Persib. Hal yang selalu saya lakukan ketika berada di Indonesia itu adalah melihat jam, kapan hujan dan kapan malam karena di sini siang saja panas banget padahal dia di Bandung loh. Iya, Itu. segitunya di Bandung ya. Belum kalau di daerah pesisir aja kalau di Indonesianya gitu kan. Tetapi ya pastilah ada sisi positifnya. Ya, masih di samping itu juga ini membuktikan kualitas liga kita udah lebih baik gitu kan. Ya siapa tahu Bali United ada tim GPN bisa jadi menyaingi Persib di klasemen 1 dan 2. Ya, Kita tahu. mereka sebelum Persib kan mereka dulu yang back to Betul, back. harusnya kan ibaratnya kan. Ini juga kan ada ambisi tersendiri dari Bali United karena Bali United juga ya pasti tidak mengambil keputusan yang merugikan mereka kan ketika mendatangkan tim GP dengan gaji yang besar juga kan. Iya, tapi sayangnya kembali ke Bali jangan sampai membuang talenta muda Iya, kita yang betul, bagus. Soalnya betul. kalian sudah melakukan menurut gue kesalahan ketika Jens Reven gagal total untuk Jens Reven gitu kan. Bahkan ketika dia bermain di Bali dia nggak masuk skuadnya John Herdman sama sekali kan. Bahkan untuk skuad AFF saja dia nggak masuk gitu kan. Walaupun akhirnya dimasukin gara-gara TC-nya di Bali. Iya, Gitu betul, kan. betul. Ibaratnya ya jangan sampai ada kejadian seperti Sen Patinama lah intinya ya untuk Iya, pemain orang kita bisa kan. berarti nama ke Sleman lagi kan. Waduh. Benar kita lihat lagi lah. Mending juga Struik yang nggak main tapi dirumorkannya sama klub Larnaca itu langganan juara di Liga Ciprusnya gitu kan. Tapi Struik juga menjadi anomali tersendiri. Sen. Anomali kan kita bersuka cita ya kepada karirnya Kalau Struik untuk gitu itu, kan. kita plus untuk agennya Struik Iya. bagus banget. Maksudnya sebelum ada rumor itu kan kita mikirin banget gitu kan karena setiap kali ada FIFA Match Day gitu kenapa nama yang dulu sering ada di ini apa line up gitu kan sudah tidak ada lagi, gimana nih kabarnya Struik, ujung-ujung dapat kabar bisa kembali lagi abroad gitu kan. Ini sangat bagus lah untuk Struiknya ya. Semoga saja saya juga nantinya akan seperti itu. Betul. Dan semuanya lah, semuanya. Ibaratnya kan. Kembali lagi tapi ya kalau misalkan tawarannya lebih bagus boleh keluar, kalau lebih jelek ya udah mending stay di sini. Mending stay di aja. sini ya siapa tahu nanti pembuktiannya di PSS sendiri kan untuk saya dengan lagi-lagi nasib pemain itu ya performa pemainnya, kita nggak bisa mendukung pemain tetapi pemainnya karena malas-malasannya udah nggak bisa dibela dong Ya, kalau kalau kayak gitu misalkan aja. ada salah satu klub kita yang bisa masuk ke ACL Elite saja, itu Iya. sudah membuktikan jika kualitas liga kita benar-benar naik drastis. Betul, betul. Karena di ACL Elite ya sudah bertandingnya dengan Al Nassr, Al Ittihad, Al Betul. Hilal gitu kan. Ketemunya udah sama Riyad Mahrez sama Cristiano Udah Ronaldo enggak, Ronaldo pensiun sama Joe Felix Ya, sama Joao Felix yang masih Betul, muda, betul, sama ya. Sadio Mane Ya, sama- masih bermain ya ya. sama Karim Benzema Ya, jangan lupa kan Benzema. ya berarti kan. Mungkin untuk berita kabar transfer kita akhiri saja ya. Sampai sini. Nanti akan kita update terus ya. Dan mungkin kita akan untuk
ketika nanti September kita akan sering bahas bola Indonesia ya, karena banyak di channel satunya di ACG itu banyak yang request, bang podcastin Persib dong katanya gitu. Iya. Nah, yang mungkin nanti kalau liganya sudah berjalan, kalau sekarang kan lagi Iya. berita ya, liganya libur masih sebulan setengah lagi ya. Betul, ibaratnya nanti kita akan fokus ya tergantung turnamennya ya. Setelah Piala Dunia kan nanti ada AFF. Betul. Kita menyoroti AFF-nya juga. Iya, dan AFF bentar lagi nanti. Masih bentar lagi anjir, Agustus ya. Masih lumayan ya. Yang jelas ya nanti kita masih ada 2 pertandingan di Piala Dunia nih, perebutan juara 3 sama final gitu Untuk kan. fans, untuk Decul saja ya. Yang nonton final kan Decul saja. Tetapi ya ini migrasi sih, fan-nya Cristiano Ronaldo akan menjadi fan-nya Lionel Messi pada akhirnya aja. Mungkin itu saja yang sudah kita bahas. Jadi buat teman-teman kalau kalian punya argumen atau opini, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.